Kalau situs ini tuh ada di Padang, Sumatera Barat. Gua aja kayaknya belum masuk di daftar pembuatan jadi manusia ya kayaknya ya. Ampun, PR banget udah deh. Kira-kira batu andesit dijual nggak ya di materialnya Koalong? Nggak taunya bukan. Masyarakat desa setempat ini melaporkan kepada pemerintah. Boy ya jangan ngerasa kerusuk gitu kalau udah di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Oke, di video kali ini aku akan bawakan atau berbagi sedikit informasi ke kalian semua nih tentang salah satu situs peninggalan pada zaman Megalitikum. Sebuah lokasi bersejarah yang cukup tersohor banget nih. Dan ini ada di Kabupaten Cianjur, namanya Gunung Padang. Ada yang udah pernah dengar soal Gunung Padang ini? Atau mungkin kalian nih ada yang udah pernah berkunjung justru ke sana. Nah, buat kalian yang pengen tahu lebih banyak lagi tentang situs bersejarah peninggalan Megalitikum ini, kalian cuman perlu pantengin dan tonton video aku ini aja nih sampai habis. Gampang banget kan caranya. Cuman nontonin video aja bisa nambah pengetahuan kalian lagi tentang lokasi bersejarah Gunung Padang ini. Gampang banget kan caranya. Makanya tonton video ini sampai habis ya, jangan di skip. Tapi sebelum kalian lanjut nonton video ini, aku mau ingetin dulu, jangan lupa diklik tombol like-nya, kemudian di subscribe dan di share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya supaya kalau aku ada upload video terbaru, kamu bisa jadi orang pertama yang nonton video aku. Oh ya, sebelumnya aku mau ingetin dulu nih, kalau semua informasi yang aku sampaikan di video aku selama ini, itu semua adalah berdasarkan hasil research aku lagi dari internet. Jadi kalau misalkan menurut kalian ada informasi yang kurang tepat, kurang lengkap, atau mungkin salah, nggak apa-apa, kalian langsung koreksi aja ya. Langsung dibenerin aja, dikoreksi di kolom komentar. Aku tuh sangat terbuka banget untuk hal itu, sangat berterima kasih banget malah. Soalnya aku ini kan memang bukan ahli di bidangnya ya, bukan expert banget gitu aku di ahli-ahli tentang persejarahan. Aku tuh cuma seseorang yang kepo, yang pengen banyak tahu dan pengen banyak belajar. Jadi kalau menurut kalian ada informasi yang kurang tepat, kurang lengkap, atau mungkin ada yang salah, langsung dikoreksi aja ya di kolom komentar. Yaudah kalau gitu kita lanjut aja openingnya, nggak usah kepanjangan. Aku tahu kalian udah penasaran, nggak sabar banget kan pasti pengen lanjut nonton video ini. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut aja ya. Ini dia Gunung Padang, situs peninggalan Megalitikum terbesar di dunia. Enjoy the video ya. Indonesia merupakan salah satu negeri yang banyak banget punya peninggalan-peninggalan zaman prasejarah seperti candi, monumen, prasasti, makam, benteng, dan lain sebagainya. Nah, di Cianjur nih ada juga loh salah satu peninggalan zaman Megalitikum, namanya Gunung Padang. Buat kalian yang belum pernah tahu soal situs bersejarah ini, mungkin bakal berpikir atau mengira kalau situs ini tuh ada di Padang, Sumatera Barat. Karena mungkin terkecoh ya sama namanya, ini kan Gunung Padang. Tapi ternyata salah ya. Situs bersejarah ini tuh walaupun namanya Gunung Padang, ternyata ini tuh berada di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Situs Gunung Padang ini digadang-gadang sebagai salah satu situs tertua di dunia. Situs ini konon berusia 10.000 tahun. Dan disebutkan nih, katanya juga situs ini tuh usianya sama dengan situs Göbekli Tepe di Turki loh. Tuh kan, mantep nggak tuh? 10.000 tahun loh, bayangin. Sampai sekarang situsnya tuh masih terawat dan masih bagus lagi. Situs ini diperkirakan pertama kali dibangun pada tahun 8000 sebelum Masehi. Bahkan nih ya, diperkirakan usianya ini lebih tua dari piramida di Mesir yang dibangun sekitar tahun 2500 sebelum Masehi. Terus juga nih, katanya masih kalah sama peninggalan kota tua Mohenjo-daro dan Harappa di India yang diperkirakan berusia 3000 tahun. Wow, itu mah gua aja kayaknya belum masuk di daftar pembuatan jadi manusia ya kayaknya ya. Lama banget itu loh, 8000 tahun sebelum Masehi. Malah ngalahin usia piramida loh di Mesir. Padahal ya aku pikir piramida itu tuh usianya udah tua banget gitu loh. Karena kan udah terkenal banget ya di seluruh dunia piramida ini. Bahkan sering banget nih dijadiin lokasi syuting film-film yang berbau kehidupan Mesir-Mesir kuno gitu. Jadi aku pikir tuh usianya udah ribuan tahun yang lalu gitu. Ternyata di Indonesia ada yang lebih tua dari itu. Udah gitu ternyata
Lokasinya itu deket banget ternyata ya dari Jakarta. Nggak nyangka ya, speechless loh aku. Gunung Padang ini berbentuk punden berundak. Gunung Padang terletak di perbatasan Dusun Gunung Padang dan Panggulaan, Desa Karyamukti, Kecamatan Campaka, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Dengan luas mencapai 291.800 meter persegi. Situs ini tercatat sebagai kompleks punden berundak terbesar di Asia Tenggara. Wow, gak main-main ini mah. Keberadaan situs Gunung Padang pertama kali dilaporkan oleh Nicolaas Johannes Crom pada tahun 1914. Setelah diteliti nih ya, akhirnya diketahui kalau situs ini dibangun oleh para penganut tradisi megalitik. Bahkan, struktur bangunan yang paling bawah nih dari situs ini diduga berusia sekitar 8.000 sebelum Masehi. Yaitu tadi yang aku bilang, bahkan sampai bisa ngalahin usia tertua dari situs-situs lain di dunia nih, kayak piramida contohnya. Oke, sekarang kita coba telusuri sedikit nih tentang sejarah situs ini. Nama Gunung Padang sebenarnya telah diketahui sejak tahun 1891. Tapi keberadaan kompleks punden berundak ini di lokasi ini tuh baru dilaporkan pada tahun 1914 oleh Nicolaas Johannes Crom dalam tulisannya yang berjudul Rapporten Oude Kunstdienst. Duh, ampun, PR banget udah deh kalau udah ketemu sama nama-nama buku, nama orang, nama tempat atau lokasi yang udah pakai bahasa asing nih. Apalagi yang ngejelimet kayak gini. Duh, udah PR banget. Begini deh deritanya punya lidah lokal. Susah banget deh nyebutinnya. Pokoknya ntar aku tulis ya di bawah sini nih, biar kalian yang baca sendiri, biar aku nggak ada kesalahan nyebutin. Ntar kalau aku salah sebut dikomplain lagi sama netizen. Ampun, jempol netizen tuh tajam banget tau nggak? Pokoknya aku tulis aja deh biar nggak repot. Nah, di tulisan si Crom tadi tuh yang namanya susah banget aku sebutin, kalau di bahasa Indonesiain itu artinya Buletin Dinas Kepurbakalaan. Dalam tulisannya ini, Crom melaporkan bahwa di puncak Gunung Padang terdapat 4 teras yang seluruhnya disusun dari batu kasar dan dihiasi pula dengan batu tegak yang terbuat dari batu andesit. Masih inget nggak sama video aku tentang Candi Borobudur waktu itu? Itu kan di situ aku juga jelasin ya kalau Borobudur itu dibuat dari potongan-potongan batu andesit. Nah ternyata di Gunung Padang ini tuh juga sama, buatnya tuh pakai batu andesit juga. Emang ternyata tuh luar biasa ya kekuatan batu andesit itu ya. Sudah terbukti gitu kekuatannya, itu bisa kuat sampai ribuan tahun. Itu kira-kira batu andesit dijual nggak ya di materialnya Ko Along? Mungkin ya, kalaupun ada, harganya udah pasti mahal banget ya. Ya secara kan udah terbukti gitu kekuatannya. Kita lihat aja Candi Borobudur sampai sekarang tuh masih ada gitu, bangunannya tuh masih bagus, masih terawat. Nah sekarang Gunung Padang juga ternyata pakai batu andesit. Ya itu udah terbukti tuh ternyata kekuatan batu ini. Ya, kalau gue mah udah bisa kebeli hebel aja udah seneng banget, udah bersyukur. Selain itu nih ya, di setiap terasnya terdapat gundukan tanah yang ditimbun juga sama batu. Si Crom ini sebetulnya pada awalnya mengidentifikasi temuannya ini sebagai makam. Soalnya dikiranya sama si Crom karena bentuknya ini tuh mengenduk seperti kuburan, ya dipikirnya sama dia ini tuh kuburan peninggalan zaman dulu. Nggak taunya bukan. Dan karena keterbatasan akses ke situs Gunung Padang ini, jadinya temuan bersejarah ini tuh di Gunung Padang sempat terlupakan selama beberapa dekade. Agak susah gitu ya guys untuk menjangkau ke lokasi Gunung Padang ini dulunya. Jadi sama peneliti-peneliti ini tuh belum terjamah dan sempat tertunda beberapa dekade. Kalian tahu nggak dekade? Satu dekade berapa coba? Satu dekade itu 10 tahun. Nah anggap aja ini udah tertunda selama 5 dekade. Ya berarti 50 tahun. Anggap aja ya, aku nggak tahu. Nah kalau kalian ada yang lebih tahu, ada yang lebih paham, coba tolong dikoreksi, dilengkapin ya informasinya. Tapi akhirnya ada aja gitu jalannya. Jadi ternyata nih pada tahun 1979 masyarakat desa setempat ini melaporkan kepada pemerintah. Mereka ini menemukan keberadaan tumpukan batu-batu persegi besar dengan berbagai ukuran yang tersusun dalam suatu tempat berundak. Nah barulah nih setelah itu situs ini tuh terus diteliti dan diketahui bahwa bangunan di Gunung Padang ini adalah punden berundak yang berasal dari tradisi megalitik zaman prasejarah. Kompleks punden berundak di Gunung Padang ini terdiri atas 5 teras yang tersusun dengan ukuran yang beda-beda.
Material penyusun punden berundak di situs ini berupa batu-batu besar andesit yang berbentuk tiang-tiang dengan panjang dominan sekitar 1 meter. Setiap teras punya pola-pola bangunan batu yang beda-beda nih, dan pastinya dengan fungsi yang beda juga. Kayak contohnya nih, di teras pertama ini merupakan bangunan terluas dengan jumlah batuan paling banyak. Dan semakin ke atas, jumlah batu-batunya itu pun semakin berkurang. Batu-batu yang jumlahnya sangat banyak ini tersebar hampir menutupi seluruh puncak di Gunung Padang. Tapi sayang banget nih, katanya saat ini kondisi di sana tuh mengalami kerusakan pada beberapa bagian. Ini disebabkan karena faktor alam ataupun aktivitas wisata yang datang ke sana yang nggak bisa terkendali. Dan akibatnya banyak batu punden yang lepas, miring, terkelupas, retak, patah, dan bahkan ada juga nih yang katanya sampai jatuh ke lereng ataupun kaki bukit. Miris ya dengernya. Sayang banget gitu, kayak kasus yang di Borobudur kemarin gitu kan. Karena saking banyaknya aktivitas wisatawan yang datang, terus juga karena faktor alam juga, ya banyak mengakibatkan batu-batu di Gunung Padang ini tuh banyak yang rusak gitu. Ya gimana sih ya, serba salah gitu ya. Di satu sisi kita pengen jaga kelestarian peninggalan-peninggalan nenek moyang gitu, tapi di sisi lain kita juga mau tuh ngeliat langsung keberadaan peninggalan-peninggalan zaman prasejarah. Yang udah pasti yang pengen kesana juga nggak sedikit ya. Masyarakat Indonesia kan banyak banget. Cuma ya itu ya yang disayangkan, kenapa sih banyak gitu ya masyarakat yang belum sadar gitu akan menjaga kelestariannya. Kalau udah di sana tuh nggak bisa pelan-pelan, terus nggak bisa dijaga gitu, malah dirusak-rusakin. Aduh miris deh pokoknya dengernya. Hayolah, kita nih yang mau wisata ke tempat-tempat sejarah gitu, ya jangan gerasa kerusuk gitu kalau udah di sana. Jangan dirusak-rusak gitu situs-situs yang ada. Cukup dilihat, terus ya kalau mau foto-foto ya boleh, tapi ya jangan dipegang yang terlalu gimana gitu sampai bisa merusak situs yang ada di sana. Kan kasihan ya nanti sama keturunan-keturunan kita setelah ini tuh nggak bisa gitu ngeliat langsung keberadaan situs-situs prasejarah ini kalau pada dirusak. Peninggalan sejarah itu kan nggak bisa diulang ya, nggak bisa dibikin lagi, mana bisa gitu kita bikin replikanya. Ya mungkin kalau bikin replikanya ya bisa, tapi kan nggak mungkin bisa semirip itu, dan historinya juga udah beda lah pastinya. Makanya dijaga ya, kalau pas lagi berkunjung ke situs sejarah tuh yang tertib aja gitu, biar nggak ngerusak bangunan-bangunan yang ada di sana. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa pendiri bangunan-bangunan di situs Gunung Padang ini berhubungan dengan tradisi pemujaan nenek moyang yang berakar jauh di masa prasejarah. Soalnya konon nih katanya, arwah nenek moyang dipercaya tinggal di tempat-tempat tinggi seperti gunung dan bukit. Kalian tahu nggak nih, for your information aja ya, kalau di antara bangunan megalitik yang ditemukan di Cianjur, ternyata punden berundak di Gunung Padang ini adalah yang terbesar dan terlengkap loh sejauh ini. Dan juga nih ya, ternyata belum ditemukan keberadaan sisa pemukiman yang bisa dihubungkan sama pembangunan punden ini. Jadi belum tahu nih punden ini tuh dibangun pada masanya siapa, terus dari desa apa gitu. Soalnya pas diteliti ini nggak ditemuin tuh sisa-sisa permukiman yang kemungkinan ada nih hubungannya sama situs Gunung Padang ini. Nah, oleh karena itulah para peneliti meyakini bahwa punden ini emang ditempatkan jauh dari masyarakat. Dan situs Gunung Padang ini tampaknya nih ya, cenderung diposisikan sebagai tempat suci daripada sebagai bagian dari hunian kuno. Jadi kalau menurut para peneliti nih ya, kemungkinan Gunung Padang ini tuh dibuat memang sebagai tempat suci. Kayak tempat memang yang dikhususkan untuk menyembah para dewa-dewi atau menyembah Tuhan gitu ya pada zaman itu. Nah, begitulah kira-kira kisah singkat tentang situs peninggalan prasejarah Gunung Padang di Cianjur, Jawa Barat. Gimana nih, yang belum pernah berkunjung ke sana setelah nonton video ini, langsung tertarikkah mau datang ke sana? Kayaknya aku iya deh, jadi tertarik gitu pengen ngeliat langsung keberadaan Gunung Padang ini tuh. Udah gitu kan deket ya, dari Jakarta tuh nggak terlalu jauh gitu, di Cianjur, Jakarta paling 3-4 jam nyampe. Ya nantilah insya Allah ya, kalau ada rezekinya, ada waktunya, insya Allah nanti kapan-kapan kita kesana. Nah kalau kalian nih yang udah pernah datang langsung ke sana ngeliat peninggalan zaman megalitikum ini,
Bisa kali bagiin pengalamannya. Jangan pelit-pelit, bagi cerita pengalaman aja pelit-pelit amat sih. Soalnya kan aku juga belum pernah kesana guys. Jadi kan dengan kalian memberikan pengalaman kalian, bagi-bagi cerita, aku tuh bisa ngebayangin dulu gitu. Jadi bisa memotivasi aku juga buat ngumpulin rezeki nih untuk bisa datang ke sana ntar. Gak apa-apa, sekarang kita cari informasinya dulu ya. Jadi ntar pas kesana nih, paling nggak udah tau lah sedikit cerita tentang asal-usul Gunung Padang ini. Oke, kalau gitu sampai di sini dulu video aku kali ini. Sekali lagi aku mau kasih tahu ke kalian kalau semua informasi yang aku sampaikan ini semuanya adalah berdasarkan hasil research aku lagi dari internet. Jadi kalau menurut kalian ada informasi yang kurang tepat, kurang lengkap, bahkan mungkin ada yang salah, nggak apa-apa, kalian koreksi aja langsung ya. Aku tuh sangat berterima kasih banget loh buat hal itu tuh, aku sangat terbuka gitu. Karena kan aku tuh emang sebenarnya pengen banyak belajar, pengen banyak tahu. Jadi kalau memang ada yang salah, ada yang kurang tepat, kurang lengkap, langsung dikoreksi aja ya. Jangan cuma dihujat, tapi dibenerin gitu loh. Oke, kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa diklik tombol like-nya, kemudian di-subscribe, dan di-share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Dan satu lagi, jangan lupa diklik juga tuh tombol loncengnya, supaya kalau aku ada upload video terbaru, kamu nih bisa jadi orang pertama yang nonton video aku. Dan kalau kalian punya saran juga masukan untuk aku untuk bahas apa lagi di video aku selanjutnya, gak usah ragu, gak usah malu, gak usah sungkan, langsung aja ya tulis di kolom komentar. Nanti insya Allah kalau aku ada kesempatan aku akan bawakan request dari kalian. Terus support channel aku ya, supaya aku terus bisa memberikan informasi yang mungkin bermanfaat buat kalian semua lah tentunya. Oke, kalau gitu sampai di sini dulu video aku kali ini. Kita ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Sampai jumpa ya, dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.